dia tetet. Maksud saya itu teroris. Saudara itu seperti teroris. Saudara akan dihukum mati. Seharusnya orang itu yang tertawa. Karena masih cukup jauh, saya dulu yang tertawa. Ya tertawa bukan mentertawakan semuanya, mentertawakan pengadilan ini karena takut disangka contempt of court. Ia tertawa karena mentertawakan dirinya sendiri. Ia bilang bahwa ia telah berusaha keras supaya hidupnya lebih kaya. Ia pernah memasang lotre tapi tidak pernah berhasil. Kemudian ia memandang ke seluruh gedung untuk meminta dukungan bahwa apa yang telah dikatakan Bapak Jaksa bahwa si terbunuh itu mendapatkan semuanya berkat usahanya yang keras. Kemudian ia ngomong, sekarang saya tertuduh, saya terdakwa. Bagaimana mungkin bisa ada orang yang memiliki begitu banyak kekayaan, sedangkan orang lain untuk makan saja tidak mampu? Dengan sendirinya, aku menyangka bahwa orang itu telah melakukan korupsi, telah melakukan maklar kasus. Dan dengan begitu, sebelum mengubah moral kita semua, aku ingin menghabiskan seluruh koruptor-koruptor itu yang akan menghancurkan bangsa kita ini. Anjing, babi, setan, goblok, buaya, gajah, apalagi? Tikus, apalagi? Sapi. Monyet, gajah, unta, dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh isi kebun binatang dia sebut. Ia menganggap itu semua karena ia tidak bisa lagi mengungkapkan kata-katanya dengan kata sopan. Kemudian sang hakim memperingatkan, kalau si terdakwa itu tidak bisa menggunakan kata-kata sopan, maka sidang ini akan ditunda. Kalau saudara tidak menggunakan kata-kata yang sopan, sidang ini akan ditutup loh. Ini kan pengadilan, bukan warung kopi toh? Iya. Saudara tidak bisa begitu dong. Apakah saudara tahu siapa orang itu? Oh tidak. Saudara tidak tahu dari mana dia berasal, kemudian apa lagi ya? Dari mana dia mendapatkan mobil itu? Saudara mengerti tidak sih? Tidak. Aduh, kenapa sih tidak aja dari tadi sih? Bosan loh Pak Hakim menulis tidak. Tapi saudara pun tidak tahu bahwa mobil itu didapatkannya berkat kerja kerasnya. Aduh, tidak. Aduh, saudara-saudara, jangan terlalu banyak mentertawakan hakim dong. Hakim kan malu. Ya, hakim kan bukan artis loh. Ini saudara-saudara ini mau diteruskan nggak sih sidangnya sih? Saya nanya betul loh, mau diteruskan nggak? Betul. Hakim kan ingin pulang juga loh. Aduh, saudara-saudara, jadi saudara ini betul sedikit saja tidak tahu. Aduh, kenapa sih tidak tahu? Jangan menjebak terdakwa supaya bilang dia tahu. Dia memang tidak tahu. Lalu sang hakim meminta pegawainya untuk membawa berkas-berkas ke sini. Kemudian terdakwa melihat berkas-berkas itu.
Aduh. Bapak Hakim lega loh. Ternyata dia sudah mengerti apa semuanya. Aduh, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya. Saudara-saudara mau nggak dilanjutkan sidang ini? Mau kasih berapa ke hakim? Jangan pakai duit sekarang mah, apalagi di transfer. Nanti bisa ini ke KPTK itu loh. KPK. Apa? KPK. KPK, terus apa lagi, ada lagi loh yang TKPK itu. Itu yang bisa ditelusuri itu loh, kekayaannya itu loh. Belum lagi cewek, apalagi cowok ya galak pasti ya. Tahu sih, cewek aja udah galak ya, apalagi cowok. Ya, jangan itu apa namanya laku, pakai kardus aja lah, langsung antarkan atau koper ya, ya koper aja ya. Supaya lagi api. Ya udah, kita lanjut aja ya. Yang mulia Bapak Hakim, Bapak Jaksa, Bapak wartawan, keluarga almarhum, atau hadirin sekalian yang saya hormati, apa yang dikatakan Bapak Hakim itu semuanya benar, bahwa orang itu mendapatkan kekayaannya berkat usahanya yang keras, bukan dari hasil korupsi. Bahkan dia mendapatkan itu semua dengan darah dan air mata. Hanya saja sayangnya ya, kenapa ia mendapatkan itu semua, sedangkan kami semua tidak mendapatkan apa-apa? Mengapa ia begitu kaya, begitu sempurna, begitu penuh, begitu bahagia, sedangkan kami semua melompong kosong, tanpa ada apapun di dalam kami? Lihatlah Bapak Hakim, lihatlah kepadaku. Jangan cuma lihat mataku dan kepalaku saja, tapi lihatlah hatiku yang terdalam ini. Mengapa orang itu bisa kaya? Dan aku tidak pernah dikasih bukti bahwa ada orang kaya yang baik. Aku tidak pernah dikasih penjelasan bahwa orang itu orang baik, orang yang hatinya sederhana, orang yang sama miskinnya dengan kami meskipun naik mobil semewah itu. Di mana keadilan kita, Bapak Hakim? Masa yang mencuri semangka aja dihukum 2 tahun, sedangkan orang yang korupsi miliaran triliunan rupiah dibiarkan bebas di luar negeri. Itu semua tidak adil bagi saya. Dengan begitu, saya merasa bahwa kami ini semua telah disengsarakan secara struktural, telah dimiskinkan, kami telah dipotong dari kenyataan. Hati kami yang terluka ini tidak pernah dikasih tahu bahwa orang itu orang kaya yang baik. Kami telah dihina, diinjak-injak,